Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zakaria Jaksel, mahasiswa Universitas Islam Blitar, dan jurusan saya jurusan Teknik Informatika. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang program C++, yaitu tentang penjumlahan matriks. Jadi untuk programnya sudah saya buatkan. Lalu sekarang saya hanya tinggal menjelaskan tentang perbaris arti dari program tersebut. Baik, langsung saja. Mulai dari baris pertama itu include IOStream. Ini adalah preprosesor detektif yang memasukkan header IOStream yang diperlukan untuk operasi input-output di C++. Lalu untuk baris selanjutnya, using namespace std. Menggunakan namespace std untuk menghindari dari penulisan perulangan std. Jadi kayak tiap di cin, cot gitu tuh udah nggak pakai std garis 2 titik 2 gitu lagi. Jadi cuma di atas ini satu kali aja. Terus integer main mendefinisikan fungsi utama main yang akan dijalankan saat program dimulai. Lalu kita akan mendeklarasikan matriks A dan matriks B. Integer matriks A 3 kali 3, matriks B 3 kali 3, hasil 3 kali 3. Mendeklarasikan 3 matriks integer 3 kali 3, yaitu mulai dari matriks A, B, dan C. Untuk menyimpan matriks input kedua, dan penjumlahan matriks. Lalu untuk selanjutnya input elemen matriks A. Itu ada cout, kita petik 2, memasukkan elemen matriks A 3 kali 3 /n. Menggunakan cout untuk menampilkan pesan ke layar, meminta pengguna memasukkan elemen matriks A. Terus lalu di bawahnya for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Inisialisasi loop pertama untuk mengiterasi baris matriks A, dimulai dari baris pertama indeks 0 hingga baris ketiga indeks 2. Lalu untuk for integer c sama dengan 0, c kurang dari 3, c plus plus. Itu artinya inisialisasi loop kedua di dalam loop pertama untuk mengiterasi kolom matriks A, dimulai dari kolom pertama indeks 0 hingga kolom ketiga indeks 2. Lalu di sini ada cout A, ini tanda ekor ikan atau apa itu. Yang ini baris ini itu artinya menampilkan pesan ke layar dengan meminta pengguna memasukkan elemen matriks A pada posisi yang sedang diiterasi. I plus 1 dan C plus 1 digunakan karena pengguna biasanya menghitung dari 1, sedangkan indeks matriks dimulai dari 0. Nah ini. Lalu selanjutnya cin matriks I, J. Menggunakan cin untuk menerima input dari pengguna dan menyimpan nilainya ke dalam elemen matriks A yang sesuai dengan indeks baris dan kolom yang sedang diiterasi. Terus yang ini kurung kurawal 2 ini menutup loop kedua dan loop pertama, sehingga proses input elemen matriks A selesai setelah kolom mengiterasi semua baris dan kolom. Dengan demikian, baris-baris tersebut bertanggung jawab untuk meminta pengguna memasukkan elemen matriks A satu persatu, mengiterasi melalui setiap baris dan kolom matriks. Selanjutnya melakukan input elemen matriks B. Ini sama dengan
elemen matriks A, cuma perbedaannya yang ada huruf A-nya itu diganti dengan B. Jadi kayak sama aja dengan programnya, jadi nanti bisa dikopas langsung aja terus diganti namanya jadi B kayak gitu. Sama, perintahnya itu sama. Terus kita lanjutkan ke melakukan operasi penjumlahan matriks. Terus di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus, dan itu berarti inisialisasi loop pertama untuk mengiterasi baris matriks hasil. Dimulai dengan baris pertama indeks 0 hingga baris ketiga indeks 2. Terus yang ini for integer j sama dengan 0, j kurang dari 3, j plus. Inisialisasi loop kedua di dalam loop pertama untuk mengiterasi kolom matriks hasil. Dimulai dari kolom pertama indeks 0 hingga kolom ketiga indeks 2. Lalu untuk hasil ij sama dengan matriks A, ij plus matriks B, ij. Itu berarti pada setiap iterasi elemen matriks hasil pada posisi ij diisi dengan hasil penjumlahan matriks A pada posisi yang sama, elemen matriks B pada posisi yang sesuai. Ini merupakan langkah utama dalam operasi penjumlahan matriks. Lalu kita masuk ke menampilkan hasil penjumlahan matriks. Cout /n hasil penjumlahan matriks A dan B /n. Itu berarti menggunakan cout untuk menampilkan pesan ke layar dengan newline /n, memberitahu pengguna bahwa yang akan ditampilkan adalah hasil penjumlahan matriks A dan B. Matriks A dan B yang tadi yang sudah nanti kita akan mengisi matriks A diisi, terus matriks B, terus nanti hasilnya itu akan ditampilkan di sini. Terus for integer i sama dengan 0, i kurang dari 3 itu sama penjelasannya. Kayak inisialisasi loop pertama untuk mengiterasi baris matriks hasil dimulai dari baris pertama indeks 0 hingga baris ketiga indeks 2. Ini sebenarnya programnya itu sama dengan mulai dari pemasukan matriks A, B sama menampilkan hasil itu sama. Terus yang terakhir nih, cout hasil ij itu menampilkan setiap elemen matriks pada posisi ij ke layar diikuti oleh spasi. Terus tombol kurung kurawal ini menutup loop kedua menandakan akhir dari satu baris matriks hasil yang ditampilkan. Terus cout endl menampilkan newline endl setelah setiap baris matriks hasil selesai ditampilkan, sehingga baris selanjutnya akan ditampilkan di garis baru. Terus kita lanjut untuk menjalankan programnya. Nah, untuk programnya berhasil ya, nggak ada error atau kendala apapun. Selanjutnya kita masukkan elemen dari matriks A. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita masukkan matriks B 1, 2, 6, 2, 1, 6, 2, 6, 1. Lalu ini nanti akan menampilkan hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Tekan enter. Nah, hasil penjumlahan dari matriks A dan B adalah 2, 4, 9, 6, 6, 12, 9, 14, 10. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi penjumlahan di C++ menggunakan matriks. Ada kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang dimengerti. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.